Pace bene, masih di mea culpa. Allah itu apakah berupa zat atau berupa Bapa? Beda agama, beda cara menawarkan, memperkenalkan siapa Allah itu kepada orang-orang. Oke, ada agama yang mengatakan bahwa Allah itu adalah zat. Dan ini bukan dalam gereja Katolik. Dan kita tidak berbicara banyak tentang ini. Di gereja Katolik, Allah itu diperkenalkan sebagai Bapa. Mengapa? Ini yang menarik. Saya sebagai seorang Katolik memilih mengakui Allah itu sebagai Bapa. Nah, penjelasannya kita temukan dalam katekismus. Tapi dengan singkat mau dikatakan, bukan soal ternyata dia laki-laki. Oke, itu adalah konsekuensi logis dari yang kita miliki. Allah itu disebut Bapa mau menunjukkan adanya relasi. Ada hubungan. Allah itu bukan sesuatu yang jauh, bukan zat yang tidak ada korelasinya denganku. Oke, ada di sana zat kimia. Tanpa itu pun saya bisa hidup. Tapi ketika saya katakan Allah itu adalah Bapa, bagaimana saya bisa ada tanpa Bapa? Tanpa sesuatu yang berkuasa atas diriku. Tanpa sesuatu yang memiliki kekuatan, otoritas. Yang melindungi, yang menjaga, mengayomi. Itu yang mau ditunjukkan. Allah itu tidak sesuatu yang jauh. Nah, pertanyaan, bagaimana caranya menunjukkan Allah yang begitu dekat, Allah yang hadir dalam setiap peristiwa hidup kita, Allah yang kita yakin tidak akan pernah mengkhianati kita. Allah itu kita panggil sebagai Bapa. Sekalipun pada prakteknya dalam perjalanan waktu, konsep Bapa ini mengalami penurunan makna. Ada degradasi karena apa yang dialami oleh manusia. Karena ada banyak sejarah tentang hubungan anak dengan Bapa yang tidak sebaik yang ditawarkan oleh Allah Bapa. Oke, ada bagian dari katekismus yang berbicara tentang ini. Kalau bahasa iman menamakan Allah itu Bapa, maka menunjukkan terutama pada dua aspek. Allah adalah awal mula dari segala sesuatu dan punya otoritas yang mulia serta kebaikan dan kepedulian yang penuh kasih. Nah, para sahabat, implikasinya yang menarik. Efeknya, kalau saya sebut Allah itu sebagai zat, apa efeknya padaku? Karena banyak zat di sana yang tidak ada pengaruh padaku. Tetapi ketika saya sanggup mencoba belajar mengatakan Allah itu Bapa, kalau saya punya masalah, saya akan panggil Bapak saya. Begitu ya. Dan oke, ada banyak Bapak. Bapak guru, Bapak tukang tambal ban, Bapak saya sendiri, dan Bapak di surga. Nah, kita mencoba mengenal Bapak di surga yang tidak akan pernah berpaling dari kita. Bahkan ketika saya sudah kehilangan Bapak biologis, ada orang yang tidak kenal bapaknya. Ada yang sudah ditinggal pergi bapaknya. Dia masih punya Bapa. Itulah Bapa di surga. Nah, bermanja-manjalah dengan Bapamu. Bapa di surga. Kalau kau punya masalah, adukanlah kepada Bapamu. Bapa di surga. Kalau kamu rasanya kecewa dengan Bapa-Bapa yang kamu lihat di dunia ini, pergilah ke Bapa di surga. Tidak mungkin seorang Bapa memberi ular kepada anaknya kalau anaknya meminta telur. Atau memberikan kalajengking kalau anaknya meminta ikan. Mungkin pernah kita dengar itu. Saya tidak begitu ingat persis. Kalau ada anak yang bahkan prodigal, boros dan berpaling durhaka, mana warisanku? Padahal masih hidup orang tuanya. Tapi ketika dia kembali masih diterima oleh bapak ini. Bapak yang mana bisa begitu? Mau ditunjukkan, bapak kita tidak pernah meninggalkan. Tetapi butuh usaha dari pihak kita untuk menginternalisasi ini. Maka semua orang Kristen memiliki Bapa sebagai Allah sebagai Bapa. Tetapi tidak semua orang bisa merasakannya. Karena kedalaman rohani setiap orang itu berbeda-beda. Itu yang mau kita coba cari. Allah itu sebagai Bapa. Fransiskus Assisi ketika dia akhirnya memilih meninggalkan cara hidupnya seperti biasa, dia menanggalkan semua pakaiannya. Pakaian ini kau beli. Mulai sekarang Bapakku bukan lagi Pietro Bernardone, tetapi Bapa yang ada di surga. Sebuah pilihan yang ekstrim, bukan bermaksud menjauhkan dirinya dari Bapa biologis, tetapi mau menunjukkan bahwa Bapa di surga itu adalah sesuatu yang benar-benar kepadanya bisa kita minta tolong, minta perlindungan. Nah, sekali lagi kembali ke pernyataan awal sebelumnya,
Apa efeknya memanggil Allah sebagai Bapa? Sungguhkah saya merasakan Allah itu Bapa dalam hidupku? Kita punya Bapa bukan berarti kita tidak punya masalah. Tetapi ketika kita punya masalah, kita punya tempat untuk mengadu. Kita bisa minta tolong kepadanya untuk mengangkat sesuatu, untuk mengantar kita ke satu tempat, untuk sementara waktu memberi kita makan. Atau ketika kita tidak sanggup makan, kita minta tolong kembali kepadanya. Yang menjaga kita, memberi pakaian atau apa, melindungi kita. Dan hebatnya lagi, Bapa yang satu ini rahim juga, memiliki sifat rahim, sangat istimewa digambarkan. Maka konsep Allah ditawarkan sebagai Bapa, ditawarkan kepada kita dalam rupa Bapa, bukan terutama bahwa dia laki-laki berjanggut, kita sudah pernah bahas. Apakah dia historis, punya semua organ-organ tubuh laki-laki, bukan terutama di sana. Tapi dia tempat pengaduan. Maka sekali lagi, ini adalah sebuah kesempatan bagi orang-orang Kristen untuk menemukan Allah itu sebagai Bapa. Kita tidak punya saling tahu persoalan kita masing-masing saat ini. Oke, kita punya tantangan hidup masing-masing. Tetapi apapun persoalannya, kita punya sama-sama kesempatan untuk kembali kepada Bapa. Kita bisa bertanya kepada orang-orang, minta tolong kepada orang-orang, meminta perhatian orang, tetapi orang-orang tidak akan selalu memerhatikan. Ada yang memberi perhatian lalu pergi, ada yang mencoba memberi penghiburan tetapi akhirnya tidak tampak, ada yang kita sudah cari, tidak ada. Tetapi Bapa selalu ada. Sejauh kita bisa berdoa, mari kita saling mengingatkan untuk mencari Bapa di surga dalam hidup sehari-hari, sehingga baik susah ataupun suka, kita menemukan Bapa dalam hidup. Pace bene.